Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi ingin menjelaskan hasil analisa pada kelompok kami, yaitu beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama Fitriani, yang kedua Harun Firdaus, yang ketiga saya sendiri Nuraji Fauzi, yang keempat Aris Ahmad Latif, dan yang kelima Raka Krismawan Permana. Dan saya sendiri di sini akan menjelaskan pada latar belakang. Cyber sabotase adalah masalah yang semakin umum untuk klien di seluruh dunia. Pakar industri mengatakan kejahatan cyber dan cyber sabotase ketakutan terbesar berdasarkan kompleksitas dan keberhasilan kejahatan cyber yang dilakukan apapun bisa menjadi korban dari cyber sabotase dan dapat mengambil berbagai bentuk. Investigasi cyber sabotase dapat dilakukan untuk berbagai tindakan, dari pos jaringan berbahaya dan memfitnah sosial, sepanjang jalan sampai ke informasi konsumen hacking dan bocor dari perusahaan seperti nomor kartu kredit atau rahasia industri. Berikut adalah beberapa cara yang merusak maya sabotase dapat digunakan, yaitu mengirimkan palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website dan jejaring sosial ataupun blog. Selanjutnya, definisi cyber sabotase dan extortion. Yang pertama, cyber sabotase adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kedua, biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini sering disebut sebagai cyber teroris sebagai berikut. A. Mengirimkan berita palsu, informasi negatif, atau berbahaya melalui website jejaring atau blog. B. Mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. C. Hack tipis, menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, dan aktivis. D. Cyber teroris bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin dijalankan oleh komputer, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh hacker tahun 2011. E. Membombardir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Sabotage dan extortion. Beberapa waktu terakhir banyak bermunculan tentang antivirus palsu yang bisa berbahaya jika terinstall di komputer. Penyebaran virus saat ini sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dari metode penyebaran yang saat ini sudah tidak hanya memanfaatkan piranti removable media seperti USB flash dan HDD eksternal. Antivirus palsu adalah malware yang menyamakan dirinya sebagai program keamanan seperti antivirus. Antivirus palsu adalah malware yang menyamakan dirinya sebagai program keamanan seperti antivirus. Antivirus palsu dirancang untuk menakut-nakuti user dengan menampilkan peringatan palsu yang menginformasikan bahwa komputer terinfeksi program berbahaya. Biasanya sering terjadi ketika sedang menggunakan komputer atau sedang browsing, lalu muncul iklan pop-up tentang software antivirus yang menyatakan bahwa komputer Anda telah terinfeksi virus, dan kemudian Anda diperintahkan untuk mendownload software tertentu. Penyebaran antivirus palsu ini dilakukan dengan sengaja dan secara otomatis apabila seorang user yang tanpa sengaja mendownload sebuah program yang apabila program tersebut kemudian dijalankan, antivirus palsu akan langsung aktif di komputernya, sehingga menyebabkan program komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Perkembangan setelah perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Amerika Serikat
menggunakan komputer untuk mengendalikan jaringan telepon. Para hacker beralih ke komputer dan mempelajari seperti hacker. Undang-undang Cyber Sabotage dan Extortion. 1. Cyber sabotase untuk perusakan atau penghancuran terhadap suatu sistem ataupun data dari komputer. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 2. Cyber extortion. Pasal 27 ayat 4, pasal pemerasan atau pengancaman. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Penanggulangan cyber sabotage dan extortion. Aktivitas pokok dari cybercrime adalah penyerangan terhadap konten komputer, sistem dan komunikasi, sistem milik orang lain atau umum di dalam cyberspace. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Berikut ini cara pengulangannya. 1. Mengamankan sistem. 2. Pengulangan global. Pembahasan analisa kasus. Penyebab terjadinya cyber sabotage and extortion. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, cybercrime mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Meskipun kejahatan ini mudah dilakukan, tetapi karena sangat sulit untuk melacaknya, sehingga mendorong pelaku untuk melakukannya. Yang keempat, para pelaku umumnya adalah orang yang cerdas, orang yang sangat ingin tahu yang besar, dan orang yang fanatik terhadap komputer, di mana pelaku mengetahui cara kerja komputer lebih banyak dibandingkan operator komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat dan aparat. Yang pertama, mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk minimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan penutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Dan yang kedua, penanggulangan global. The Organization for Economic Cooperation and Development telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan komputer related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporan yang berjudul Computer Related Crime Analysis of Legal Policy. Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya cybercrime, merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi.
sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum, termasuk kejahatan aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Saran yang pertama, segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Yang kedua, kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. Yang ketiga, melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Dan yang terakhir, yang kelima, harus ada aturan khusus mengenai cybercrime. Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.